فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil pembahasan wajibatus shalah. Kita baru mengambil dua wajibat, yaitu apa dan apa indaka hakib. Yang pertama, semua takbir kecuali takbiratul ihram dinamakan apa itu? Takbirul intiqal. Baik. Yang kedua apa? Abdullah Batam. Bacaan sami Allahu liman hamidah bagi siapa? Bagi imam dan farid. Munfarid, tak kira farid saja. Baik, bagi imam dan munfarid. Nah, bacaan sami Allahu liman hamidah diistilahkan bacaan apa? Indahnya Muhammad Aceh. Tasmi'. Baik. Kemudian kan lebih penting berkaitan dengan takbiratul intiqal. Nah, bahwasanya takbiratul intiqal ini wajib kecuali satu kondisi, yaitu apa? Satu kondisi takbiratul ihram, satu kondisi takbir, atau lebih mudahnya dikecualikan satu takbir pada satu kondisi. Apa itu? Memadaka. Ketika seorang makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, maka di situ gugur tuntutan takbir intiqal dari berdiri ke rukuk. Baik. Seandainya dia hanya takbiratul ihram saja kemudian langsung rukuk maka boleh. Tapi yang utama untuk dia bertakbir dua kali. Takbiratul ihram kemudian takbir untuk rukuk. Baik, kemudian takbir kedua akhwan terkait takbiratul intiqal, yaitu namanya takbiratul intiqal ini dibaca ketika bergerak sebelum sampai pada rukun berikutnya. Nah, jadi ketika bergerak dia membaca takbir tersebut. Dan yang banyak terjadi kekeliruan yaitu takbir intiqal dari sujud mau bangkit berdiri pada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Baik, takbir intiqal di sini penerapan yang benar adalah dari sujud ke duduk istirahat. Allahu Akbar dari sujud dan duduk istirahat. Baru kemudian dari duduk istirahat berdiri tanpa membaca apa-apa. Dan banyak yang keliru, yaitu dia duduk istirahat dulu baru Allahu Akbar bangkit berdiri. Ini salah. Baik. Sekarang kita lanjutkan al-wajibul tsalits qaulu rabbana walakal hamdu lil kull. Kewajiban yang ketiga yaitu perkataan Rabbana walakal hamdu untuk semuanya. Baik imam, makmum ataupun munfarid. Dalilnya apa? Akan disebutkan nanti di sini, kita baca dulu. Lil kul ay lil imami wal ma'mumi wal munfarid ala hadin sawa, yaitu maksudnya bacaan Rabbana walakal hamdu ini bagi imam, makmum dan munfarid sama
hukumnya yaitu apa? Abdurrahman Kisaran? Wajib. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq fi wasfi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fihi thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Ya, hadits Abi Hurairah yang telah lewat tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam keadaan dia berdiri, Rabbana walakal hamdu. Ini menunjukkan bahwasanya bacaan Rabbana walakal hamdu diucapkan ketika berdiri tegak. Baik. Wa aidan di hadits Anas radhiyallahu anhu wa fihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Di sini jelas perintah bagi para makmum. Makanya semuanya membaca. Makmum, imam maupun munfarid. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Qala waqad warada fiha fadilatu muwafaqatil malaikah, dan telah datang dalam masalah bacaan ini keutamaan membarengi ucapan malaikat. Fa fil haditsil muttafaqi alaihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis muttafaqun alaih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamdu. Dari sini para ulama berpendapat bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, karena Nabi perintahkan kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, langsung kalian mengucapkan apa? Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan sungguhnya siapa saja yang membarengi bacaannya tersebut dengan perkataan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Qala waqad warada tahmidu bi arba'i siyam, dan telah datang tahmid yaitu bacaan Rabbana lakal hamdu dengan 4 cara baca. Wa kulluha sahihah, dan semuanya sahih seperti kita singgung kemarin ditulis di sini. Nah, ingat-ingat Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Fabi ayyiha atal musalli faqad ata biwajibit tahmid. Maka dengan mana saja dari bacaan-bacaan tersebut yang didatangkan oleh orang yang salat, maka dia telah mendatangkan kewajiban tahmid. Dia telah memenuhi kewajiban untuk membaca tahmid setelah tasmi'. Al-wajibur rabi' qaulu subhana rabbiyal azim fi ruku'. Kewajiban yang keempat yaitu perkataan subhana rabbiyal azim di saat ruku'. Apa makna subhana rabbiyal azim indak ya Hamzah? Taib, maha suci Rabbku, zat yang maha agung. Taib, itu mudahnya. Kenapa subhana tiba-tiba di sini mansub? Syukran. Sebagai maf'ul mutlak, fi'ilnya apa? Fi'ilnya
muqaddar takdirnya usabbihu subhana rabbiyal azim. Berarti makna lengkapnya berarti aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan darinya semua sifat-sifat cacat dan celah. Ini makna subhana. Aku mensucikan dari Rabbku yang Maha Agung semua sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat cacat dan celah. Qala wa sunnatu lil musalla li hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Hadits Hudzaifah dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah yang beliau baca dalam rukuknya adalah subhana rabbiyal azim. Wa sunnatu lil musalli an yaqula fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim thalatha marratin wa dzalika adnal kamal. Dan yang sunnah bagi orang yang salat untuk mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim 3 kali, dan itu minimal yang sempurna. Berarti kalau dia sudah membaca 3 kali kok imam belum bangkit, apakah kemudian diam? Indaka Jabir. Kalau kamu sudah baca subhana rabbiyal azim tapi imamnya belum bangkit dari rukuknya padahal sudah baca 3 kali, berarti kamu diam bengong? Diulang-ulang lagi. Baik. Kenapa kawan? Ini terkadang yang banyak salah paham, yaitu dikiranya sunnah 3 kali berarti 3 kali tok. Enggak. Ini 3 kali ini adalah adnal kamal, minimal yang sempurna itu 3 kali. Kalau 1 kali itu apa? Minimal wajib terpenuhi. Paham? Minimal yang sempurna adalah apa? 3 kali. Kalau seorang memperlama berarti itu lebih bagus, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam rukuk sujudnya dengan berdirinya seimbang, menunjukkan bacaan ini diulang-ulang banyak. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus sesuai dengan apa yang dia inginkan kalau salat-salat sunnah. Kalau dia jadi makmum maka baca terus sesuai dengan apa lamanya imam rukuk. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma ruku' fa'azimu fihi Rabba azza wa jalla. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ada berruku' maka agungkanlah padanya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas perintah untuk seorang ketika rukuk mengucapkan subhana rabbiyal azim, karena itu ta'zim. Nabi mengatakan fa'azimu fihi rabbah. Baik. Kemudian al-wajibul khamis qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujud. Bacaan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Li hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim qala wa kana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Berdasarkan hadis Hudzaifah yang telah lewat, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sujud beliau subhana rabbiyal a'la. Wa sunnatu an yaqulaha 3 marrat. Nah, dan yang sunnah untuk mengucapkan 3 marrat. Ini salah cetak alifnya, naam, mendahului lam, harusnya alif setelah lam, 3 marrat. Dan yang sunnah minimalnya untuk apa? Seorang mengucapkan 3 kali. Wa huwa adnal kamal, dan itu kadar minimal yang sempurna. Baik. Wa li hadithi Uqbah ibn Amr radhiyallahu anhu qala lamma nazala qauluhu ta'ala sabbih isma rabbikal a'la qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Dan berdasarkan hadis Uqbah ibn Amr
radhiyallahu anhu tatkala turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, yaitu bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu zat yang maha tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu dalam sujud kalian. Berarti diperintah untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Wa qawlu subhana rabbiyal azim fi ruku' wa subhana rabbiyal a'la fi sujud marratan wahidah wajibani min wajibatis shalah. Sehingga lafaz subhana rabbiyal azim dalam ruku' dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud satu kali itu adalah apa? Kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat. Jadi yang wajib itu membaca apa? Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la satu kali saja. Wa man ata bi ghairihima lam yujzi'hu, dan siapa saja yang mendatangkan selain keduanya maka tidak sah. Ka'an yaqula la ilaha illallah aw subhanallahil karim aw ghaira hadza lam yujzi'hu, dan siapa saja mendatangkan selain dengan dua lafaz tadi subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, nah seperti mengatakan dalam rukuk la ilaha illallah atau mengatakan subhanallahil karim tayyib atau subhana rabbiyal al-karim atau yang lainnya maka tidak sah. Kenapa? Karena bacaan ini tauqifiyah. Tayyib li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk itu, yaitu baca subhana rabbiyal azim, azimu fihi rabb, kemudian apa? Subhana rabbiyal a'la pada sujud. Wa dawama alaihima fi salati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacanya di dalam salat-salat beliau. Wa lam ya'ti anhu ghairu, dan beliau tidak mendatangkan yang lain kecuali lafaz-lafaz zikir yang lain yang juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau baca bacaan tadi dalam rukuk dan sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik. Al-wajib sadis qaulu rabbi ighfirli baina sajdatain. Kewajiban yang keenam, perkataan rabbi ighfirli dibaca di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Li hadits Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbi ighfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud rabbi ighfirli. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan pada tasahihnya ada nama khilaf di kalangan para ulama. Lafaz yang paling sahih terkait zikir di antara dua sujud ikhwan ketika duduk yaitu bacaan rabbighfirli. Nah, adapun bacaan-bacaan yang lain padanya maqal, padanya pembicaraan tentang keabsahannya. Wal wajibu qaulu rabbighfirli marratan wahidah, dan yang wajib adalah perkataan rabbighfirli satu kali. Wa ma zada 'alal marrah fa huwa sunnah, dan lebih dari satu kali itu sunnah. Wa in qala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini kana dzalika akmal in amkanahu dzalik. Dan jika dia mengucapkan zikir ini, maka itu lebih sempurna menurut syarih apabila memungkinkan. Ini kalau hadisnya sahih. Baik, akan tapi
pada lafaz ikhwan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, ini lafaz dibicarakan dari sisi keabsahannya. Insyaallah kita susulkan pembahasan tentang tahqiq hadis tersebut. Kesimpulannya ikhwan, untuk duduk di antara dua sujud baik pada salat maupun juga pada sujud sahwi. Nah, bacaannya adalah rabbighfirli yang diulang-ulang. Nah, barakallahu fikum. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil